Nabi kita alaihissalam menyebutkan dalam sebuah hadis, likulli da'in dawaun, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Maka kita sebagai seorang beriman, Bapak sekalian, harusnya punya semangat. Ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengejar rahmat Allah dari penyakit. Sehat bagi kita seorang mukmin ya adalah buah dari ketaatan. Sehat bagi kita adalah buah dari ketaatan. Jadi kita itu sehat kalau kita taat. Kita sehat kalau kita taat. Kalau nggak taat pasti akan banyak masalah. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya stop ya stop. Ya, jangan terbalik. Allah ciptakan malam untuk kita istirahat, malah justru beraktivitas yang berlebihan. Ya, terus terang saya pribadi tidak sepakat gitu kan kalau ada orang olahraganya malam. Kenapa? Kita udah belajar dulu proses fotosintesis kalau masih ingat. Proses fotosintesis pada tumbuhan, teman-teman sekalian akan apa? Akan menghasilkan gula, glukosa, akan menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Jadi tumbuhannya mengeluarkan oksigen ketika siang, ya ketika matahari itu ada. Ya, tapi ketika matahari itu sudah terbenam dan muncullah malam, yang terjadi apa? Tumbuhan justru malah mengeluarkan karbon dioksida. Kan gitu ceritanya. Jadi malam hari itu tumbuhan mengeluarkan gasnya, ya gas CO2 tadi, ya untuk diperbaiki lagi atau diperbaharui lagi sama bumi dan manusia, ya dan manusia itu diperintahkan Allah untuk apa? Untuk tidur. Kita baca dalam surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam itu sebagai waktu tidur. Tapi di ayat yang lain Allah katakan, dan di sebagian malammu itu bangunlah, beristighfarlah, bacalah Quran. Kenapa? Karena memang di tengah malam itu justru malah waktu yang terbaik kita untuk memperbaiki tubuh kita. Maksudnya apa? Kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, punya kesehatan yang jauh lebih baik, dengan pola makan yang sehat, bahkan kita bisa terbebas dari segala macam penyakit-penyakit yang tidak penyakit berat ya, maka salah satu tipsnya adalah jangan pernah lewat bangun malam. Gitu. Kita sudah tahu manfaat sholat tahajud salah satunya. Ya. Kita sudah baca penelitian, dan memang secara ritual, secara penelitian, secara research, ya, bangun malam itu adalah waktu yang terbaik untuk tubuh kita melepaskan hormon namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Itu malam hari. Kalau hormon pertumbuhan ada dalam tubuh kita, kenapa yang terjadi? Tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Gitu. Nah, kita kan kebalik. Robnya turun ke bumi, ya. Kita nggak bahas penafsirannya lah ya. Robnya turun ke bumi dan melihat, menanti, mencari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, si hamba malah tidur. Kan gitu. Dan Nabi katakan, pagi hari itu umatku diberkahi, ba'da subuh malah tidur. Akhirnya apa? Jantungnya kena, ginjalnya kena, otaknya kena. Gitu. Jadi semua yang dilanggar sesuai dengan peraturan atau mungkin aturan Al-Quran dan petunjuk Nabi kita SAW, pasti akan muncul masalah. Kalau sudah urusan sesuatu yang membuat kita malah justru lemah imannya, jangan ikutin, lawan. Contoh aja, misalkan habis subuh misalkan, ya, habis subuh tuh bawaannya kan pengen tidur, ya kan? Bagus nggak? Lawan, ya, termasuk juga nanti kita akan membahas tentang pola-pola hidup sehat. Ya, subhanallah teman-teman sekalian, hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Ya. Orang yang bangun tahajud susah nggak? Susah. Karena susah, Allah kasih pahala yang luar biasa untuk orang tahajud. Tapi kalau dia nggak paksakan tahajud, ya, maka sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sama juga dengan hidup sehat. Kalau dia tidak paksakan hidup sehat, bagus kan? Maka sampai mati juga begitu-begitu aja. Akhirnya apa? Masa tuanya dia hanya penuh dengan penyakit. Yang subhanallah, penyakit tadi membuat hartanya habis, waktunya habis untuk ngobatin atau ngurusin penyakit tadi. Kalau saya nggak mau mati kayak begitu. Saya mau matinya gampang-gampang aja. Yang jelas,
Apakah dengan kita hidup sehat, Bapak sekalian, itu menjamin 100% kita tidak kena penyakit? Tetap kena kalau ada takdir Allah. Tapi ada takdir yang kita bisa hindari dengan ikhtiar. Seperti itu. Maka bagi kita, saya sampaikan berulang kali, hidup sehat itu bukan gaya hidup, bukan lifestyle, tapi dia bagian dari ketaatan, ketakwaan, rasa syukur kita kepada Allah. Kalau sudah tahu tidak sehat, malah justru bikin masalah, jangan makan. Gitu loh. Dan kita lakukan itu apa? Karena Allah. Supaya apa? Baik. Ibu-ibu nih, misalkan bapak-bapak yang maaf dengkulnya sakit, bunyi keretak-keretak dan praktok gitu kan. Ya. Ada yang pernah tanya seperti itu pada saya. Saya ngelihat dengkulnya, ya dia cerita dengkulnya sakit. Ya sudah, saya katakan subhanallah. Saran saya Pak, nah gini, kalau kita ngerti Bapak sekalian bahwa tubuh kita itu punya beban. Tubuh kita punya beban, khususnya tulang. Jadi tulang kita itu, tulang kaki kita itu kanan sama kiri itu, dia beban tumpunya nggak bisa bertambah. Beban tumpunya nggak bisa bertambah. Jadi kalau lutut sudah sakit, sendi sudah sakit, asbab dari apa? Asbab dari beban tumpu tulang tadi itu terlalu besar akibat terlalu banyaknya, kebayang maksudnya? Terlalu banyaknya apa? Beban di atas. Solusinya apa? Turunin berat badannya. Gitu loh. Maka turunin berat badan tadi apa yang terjadi? Tubuh. Jadi kalau bahasa saya itu kita sebenarnya kalau kita ngerti konsep ini, nurunin berat badan itu subhanallah, ya, gampang banget. Asal kita ngerti konsepnya. Ya. Apalagi kalau kita bicara penyakit gitu kan, gampang sekali insyaallah. Ya, asal ngerti. Ya, ngerti maksudnya apa? Ternyata setiap penurunan berat badan yang kita kerjakan itu Bapak sekalian, apa yang terjadi? Tubuh akan mereset gitu, metabolismenya. Hormon-hormon yang sifatnya membangun dia akan munculkan lagi, tubuh akan dikuatkan lagi, sintesa proteinnya, metabolisme hormon semua diperbaiki semua sama jadi seperti itu. Syaratnya apa? Jangan bebani lagi dengan lemak. Jangan bebani lagi dengan lemak. Sumber lemak dari mana? Dari apa? Gula. Contoh gula, tapi dia bukan gula banyak macamnya. Buah-buahan itu gula. Buah-buahan itu gula, tapi dia bukan gula sederhana. Tapi kalau gula yang sederhana, berat beban di badan kita itu luar biasa sekalian. Contoh gula sederhana apa? Nasi kan, nasi putih. Nasi putih gula sederhana. Ya, kenapa nasi putih menjadi gula sederhana? Karena temannya nasi putih sudah hilang. Siapa temannya dia? Pembungkusnya, bekatulnya, sekamnya. Siapa yang makan bekatul sama sekamnya? Ayam. Pernah lihat ayam berobat diabetes? Ayam-ayam makan bekatul itu insya Allah sehat-sehat banget mereka. Karena memang di situ seratnya, di situ enzimnya, minus semua kandungan yang menjadi penyeimbang dari beras itu ada pada kulitnya. Maka Allah menyatakan dalam wasama arafa'ha wa wadhan. Semua Allah ciptakan seimbang. Duren misalkan. Duren itu sehat nggak? Kalau nggak berlebihan, boleh-boleh aja. Tapi kalau makan duren sekali makan satu duren, dua duren, masalah ke badan. Tapi Allah menciptakan penyeimbangnya. Saya pribadi dulu suka duren, tapi sekarang agak mengurangi. Kenapa? Beban di perutnya kurang enak. Jadi kalau sudah makan duren biasanya agak, bahkan kemarin sempat nyobain 5 biji gitu kan. 3 hari saya nggak enak badannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda yang masih mau makan silakan, tapi coba dibatasin. Daripada kalau Anda sekarang sodori saya duren, daging duren itu, ya lebih baik saudorin saya biji duren. Biji duren sehat nggak? Sehat. Direbus, kasih bawang putih, makan. Kayak biji nangka, biji cempedak gitu loh. Itu jauh lebih banyak seratnya dan jauh lebih baik kandungannya kalau bagi saya ya daripada makan duren. Makanya Allah sekalian subhanallah ya. Kalau kita belajar kayak apa? Kayak gini lah, misalkan kayak kurma kayak begini. Ya. Kurma ini kan semua bagian kurma tuh bagus loh. Semuanya.
bijinya bagus, dagingnya bagus. Biji kurma itu Anda bisa jadikan biji kopi. Jadi kayak kopi nanti disangrai, dikeringkan, itu jadi biji yang sangat baik untuk kesehatan kita. Biji kurma. Kalau susah dan nggak bisa mendapatkannya, maka sudah ambil kurma, cemplungin ke air. Yang dikenal sebagai nabis ya. Ya, salah satunya nabis seperti itu. Jadi kurma. Jadi kalau kita bilang makanlah buah sama biji-bijinya, kan nggak bisa kan? Susah kan? Apalagi kedondong. Ya. Kalau kita bicara kurma itu saya katakan tadi, dia bagus, dagingnya bagus, bijinya juga bagus. Ya. Tapi kita kalau mau makan dengan bijinya keras dan juga kita nggak biasa, ya sudah ambil kurma kayak begini sama bijinya, masukin ke air, masukin ke gelas kayak begini, kasih air, tunggu beberapa jam. Maka kita seperti makan kurma sama bijinya. Gampang kan? Gampang. Maka itu sebabnya Nabi SAW sampaikan sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan rumah tersebut. Kata Nabi begitu. Masya Allah ya. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi kita SAW itu luar biasa. Kalau kita mau ikutin baik-baik bos sekalian, itu gampang sekali kita ngobatin penyakit. Ya. Bahkan saya pernah share waktu itu dengan resep kayak begini. Apa resep kita untuk hidup sehat atau tetap sehat? 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul bid, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Itu kan pola tuh. Dan ternyata tubuh kita itu subhanallah mampu atau melakukan proses bunuh diri selnya itu paling baik ternyata pada tengah bulan. Itu sebabnya kita disunahkan pada tengah bulan itu ngapain? Berpuasa. Pada 16-nya kita istirahat dulu. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbekam. Umat Islam ini kalau betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, kita harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat Islam yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW semuanya bikin sehat, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban.